Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, siapa ketua kelas ini? Bu. Baik, boleh dipimpin doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sabrina, Hadir Bu. Citra Hidayati, Hadir Bu. Noval Gazi, Hadir Bu. Rizky Maharatu, Hadir Bu. Farah Fadila, Hadir Bu. sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu. Kan minggu kemarin kita sudah membahas masalah kerjasama dalam bergotong royong. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang terbesit pada kalian tentang gotong royong? Saya Bu. Siapa yang nanya? Rizky Bu. Gotong royong itu merupakan nilai budaya yang kuat di banyak masyarakat Bu, terutama di Indonesia, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial. Baik, sebelumnya kalau kasih apresiasi kepada Rizky Maharatu. Aku juga mau kasih apresiasi kepada Rizky. Terima kasih Bu. Baik, kan nanti sudah jawab nih sama Rizky Maharatu tentang gotong royong. Nah, kalian nih pasti kan di kampung-kampung pernah melakukan proses gotong royong? Benar. Apa saja? Membersihkan pasar ya. Itu aja ya. Ada lagi? Nyapu halaman Bu. Oke. Berumput. Nah, Ibu juga mau kasih sebuah kata-kata nih sama kalian. Anak-anak, Ibu yakin dan percaya jikalau kita berjalan sendiri itu pasti cepat. Tapi kalau kita berjalan bersama itu pasti lebih Cepat. lebih jauh. Nah, bagi anak-anak, kan kita sudah sedikit terbesit masalah gotong royong. Nah, jadi Ibu juga mau anak-anak kedepannya lebih bisa memahami apa itu kerjasama dalam bergotong royong. Apakah kita sudah melakukan proses gotong royong pada kehidupan sehari-hari, ataukah kita hanya sekedar ini nggak mau tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar, apakah nanti berisiko buat kehidupan kita sehari-hari, ataukah kita bahkan jadi benalu di masyarakat kita. Nah, nanti kedepannya kita akan mengkaji lebih dalam praktik gotong royong dalam bermasyarakat. Nah, langsung saja Ibu akan kasih untuk kedepannya ya.
Nah, baik. Sekarang kita akan lanjut materi tentang kerjasama dalam bergotong royong. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai istilah kerjasama. Nah, istilah ini ada kegiatan yang menggunakan beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kalian pernah nggak misalnya melakukan sebuah kerjasama tapi tidak semuanya melakukan kerjasama tersebut? Pernah? Contohnya apa, Dina? Nah, jadi contoh kerja ini, contoh kerjasama ini dapat dilihat dalam berbagai situasi. Nah, seperti saat siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, misalnya nih, ibu kasih tugas diskusi makanya. Nah, anggota kerja ini tidak semua melakukan tugasnya. Nah, salah satu wujud kerjasama yang sudah melekat dalam budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong, yang mana gotong royong ini merupakan bentuk kerjasama dan kebersamaan di mana masyarakat bekerja bersama tanpa pamrih demi kepentingan bersama. Nah, anak-anak, jadi kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai seperti solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Nah, contoh pelaksanaan gotong royong misalnya ini membersihkan lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi kerjasama ini terbagi dalam beberapa kategori. Menurut Rahman 2011, kerjasama ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kepentingan agresinya. Nah, yang pertama ada kerjasama spontan, yang mana kerjasama ini terjadi secara tiba-tiba, yakni tanpa direncanakan sebelum dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, jadi kerjasama spontan ini direncanakan secara tiba-tiba. Nah, ada juga kerjasama langsung, yang mana kerjasama ini dia dilakukan atas perintah atau arahan dari atasan pemimpin, yang mana pemimpin sini atau pihak yang sebagai bentuk kepatuhannya kepada masyarakat dan sebagai syarat kelulusan. Nah, ada juga kerjasama kontrak, yang mana jenis kerjasama ini dia dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Seorang pabrik yang mana jenis kerjasama ini dia dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, dan yang mana biasanya melibatkan perjanjian tertulis yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Contoh nih, seorang pabrik yang mana jenis kerjasama ini dia dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, dan yang mana biasanya melibatkan perjanjian tertulis yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Contoh nih, seorang pabrik nih atau pekerja pabrik nih, misalnya dia mengikuti aturan kerja dan mampu bekerjasama dengan rekan atau mandor untuk mendapatkan gaji sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak kerja. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi ada juga kerjasama tradisional, yang mana kerjasama ini berasal dari kebiasaan atau adat istiadat, yang mana dia ini diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Contoh nih, misal gotong royong membersihkan selokan untuk mencegah banjir saat musim hujan. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sukarela demi menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, ada juga nih sikap dan perilaku dalam kerjasama, yang mana yang pertama kesetaraan. Nah, kesetaraan ini jadi berarti bahwa semua manusia memiliki kedudukan
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tidak peduli nih apakah dia berbeda agama, ras, atau lain sebagainya. Karena kita ini harus memiliki sikap apa? Toleransi. Nah, ada juga saling pengertian. Nah, saling pengertian ini muncul dari kesadaran bahwa setiap orang ini berbeda dan tidak ada yang sempurna. Dalam sikap saling pengertian, kita diajak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang dibahas tadi. Nah, ada jelasnya toleransi. Yang mana toleransi ini berarti mampu menghargai dan menerima perbedaan, baik dalam pendapat maupun keyakinan maupun cara hidup orang lain. Sikap ini mencerminkan rasa hormat terhadap sesama manusia. Nah, jadi kerjasama dalam gotong royong ini adalah dalam bergotong royong, jadi harus membentuk sikap kolaborasi yang mana dalam suatu kelompok atau individu-individu tersebut dia harus mempunyai sikap kerjasama yang mana nanti kedepannya bisa membuat untuk dia praktekkan di kehidupan sehari-harinya. Oh, saya ini sudah memiliki sifat kerjasama. Nah, jadi kita lanjut nih untuk membahas kategori kerjasama. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, sikap yang berlaku dalam kerjasama ini tadi memiliki makna bahwasanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat dan kedudukan yang sama. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas ya? Baik. Nah, Ibu ini mau tampilin video bersama kalian. Mohon perhatiannya ya. Sungai ini merupakan sungai paling suci bagi umat agama Hindu di negara India. Sayangnya teman, sungai Ganga saat ini airnya sangat kotor, dipenuhi oleh sampah dan limbah industri maupun jadi pembuangan kartu kremasi. Jika kalian minum air dari sungai Ganga ini, kalian bakalan dapat berkah teman. Ini nih mirip banget kayak di negara mana gitu, yang minuman air kemasannya diludahin sama kelompok agama dan dianggap berkah. Bedanya kalau yang ngomong air kemasannya itu bersih. Nah, yang di sini air sungai Gandanya itu kotor penuh sampah. Di dalam kepercayaan Hindu India, sungai Ganga ini merupakan perwujudan dari Dewi Ganga, yaitu Dewi kasih sayang dan pengampun. Ini teman-teman, wujud dari Dewi Ganga. Caranya itu adalah sambil menaiki ikan. Menurut kalian nih, ikan apakah ini? Sumber pertama yang menyebut sungai Ganga ini sebagai sungai yang sangat suci merujuk pada teks kitab suci agama Hindu yaitu Rigveda. Kitab ini diperkirakan disusun pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Datangnya nih 3500 hingga 3000 tahun yang lalu. Di dalam Rigveda tertulis jika sungai Ganga merupakan sungai paling suci di dunia dan berasal dari samudra Kausal. Lalu apa sih manfaat dari sungai Ganga ini? Nah, karena air sungai Ganga ini dianggap suci dan penuh dengan berkah, maka orang-orang itu banyak menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan yang kuasa. Coba deh kalian perhatikan, di sepanjang sungai Ganga ini banyak sekali kalian temukan orang-orang yang sedang mandi atau minum air dari sungai ini. Mereka percaya jika seseorang mandi maupun libat dari industri, nanti sungai Ganga menunjukkan hasil yang positif. Ternyata maka ikannya juga bahaya teman. Dari jurnal lain menyebutkan jika sungai Ganga juga mengandung bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau kalian pernah
Orang satu ya. Nanti, nah, jadi petunjuk pengerjaannya, kau udah buka tuh tunjuknya. Jadi nanti yang dijawab berdasarkan PN ya. Kita sembunyi ya. Jadi perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kamu. Baik, di sini kami kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Mirza, yaitu soal pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama dan berikan contoh kerjasama yang sering dilakukan di lingkungan tempat tinggalmu. Saya Cuski Mahatu akan menjawab soal pertama. Jawabannya ialah kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya membantu tetangga membangun rumah, kerja bakti, membersihkan lingkungan, atau ronda malam secara bergiliran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu dalam keadaan darurat seperti menolong tetangga yang mengalami musibah, kebakaran atau banjir, mengumpulkan dana untuk membantu warga yang membutuhkan seperti dalam acara sosial dan penggalangan dana kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 manfaat penting dari kegiatan gotong royong bagi kehidupan masyarakat. Jadi gotong royong ini memiliki manfaat utama, yaitu yang pertama meringankan beban pekerjaan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua, mempererat hubungan antar warga sehingga tercipta suasana rukun dan damai. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Jadi gotong royong ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh kegiatan gotong royong di sekolah dan jelaskan bagaimana kegiatan itu bisa meningkatkan kebersamaan antar siswa. Nah, contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah membersihkan kelas atau halaman bersama-sama. Kegiatan ini meningkatkan kebersamaan karena siswa belajar bekerja sama, saling membantu dan mempererat persahabatan. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikan apresiasi kepada kelompok 1. Baik, kelompok 2 silakan.
demikianlah contoh kerjasama yang sering dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, jadi kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu membantu tetangga membangun rumah, kerja bakti bersihkan lingkungan, atau kerja malam secara bergiliran. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu saling membantu dalam keadaan darurat, seperti kalau menolong tetangga yang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, serta ikut mengumpulkan dana. Baik, saya Farfila akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan 3 manfaat penting dari kegiatan gotong royong bagi kehidupan masyarakat. Nah, gotong royong itu memiliki manfaat pertama yaitu meringankan beban pekerjaan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua yaitu mempererat hubungan antar warga sehingga tercipta suasana rukun dan damai. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Gotong royong membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Sekian. Baik, saya Nova Syarika. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Bagaimana kerjasama dan gotong royong bisa menjadi membantu memperkuatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Jawabannya itu kerjasama dan gotong royong memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat masyarakat saling membantu, menghargai perbedaan dan hidup rukun sebagai satu bangsa Indonesia. Baik, saya Citra Jayatri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh kegiatan gotong royong di sekolah dan jelaskan bagaimana kegiatan itu bisa meningkatkan kebersamaan antar siswa. Nah, contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah membersihkan kelas atau halaman bersama-sama. Nah, kegiatan ini meningkatkan kebersamaan karena siswa belajar bekerja sama, saling membantu dan mempererat persahabatan. Serta nomor 5, di sini menurut kelompok kami apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika masyarakat mulai meninggalkan budaya gotong royong. Nah, menurut kami yaitu bisa terjadinya hubungan antar warga menjadi renggang, kemudian pekerjaan menjadi lebih berat karena tidak dilakukan bersama. Kemudian menurunnya solidaritas dan rasa kebersamaan, meningkatnya ketidakpedulian sosial, terhambatnya pembangunan masyarakat, serta meningkatnya konflik sosial. Nah, sekian presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Baik, dengan dengan berakhirnya presentasi kelompok 2 tadi, maka berakhirlah proses belajar kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari proses belajar mengajar kita pada hari ini, yang mana bentuk kerjasama dalam gotong royong ini memiliki kerjasama spontan, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional, yang mana semua bentuk-bentuk kerjasama tersebut merupakan bentuk kerjasama yang dibutuhkan, yang mana nanti kita akan membekali kepada jalannya kehidupan kita selanjutnya. Dan juga kita ini dituntut untuk mempunyai sebuah kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi kita sama-sama untuk merefleksi diri, memperbaiki diri, apakah kita sudah mengungkapkan dan memperlakukan teman-teman atau sekitar masyarakat kita, apakah kita sudah mempunyai sikap seperti itu. Nah, jadi marilah sama-sama kita mengevaluasi diri terlebih dahulu. Nah, maka untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita tutup dengan membacakan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan